自己紹介してください。こんにちは。Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di podcast kita Bisa Aja ya. Hari ini kedatangan tamu ya. Sebelum saya menghadirkan ataupun menampilkan tamu kita pada hari ini, saya akan menjadi host podcast yang keempat ini, yaitu Muhammad Razi Effendi, dan sudah kedatangan rekan saya ya, Muhammad Riki SPD, betul Pak? SPD MPD, wah sudah S2, alhamdulillah Pak ya. Gimana Pak Riki, kabarnya sehat? Alhamdulillah, seperti saat ini. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah ini Pak Riki apa nih kegiatan sehari-harinya nih? Ya, kegiatan sehari-harinya ya menjalankan aktivitas seperti biasa, mengajar, belajar juga, dan kita ada lembaga untuk menggerakkan generasi muda ini untuk lebih bisa menggali skill dalam bahasa Jepang. Skill terutama di bahasa Jepang ya, Ya, Pak Fokus ya. Jepang, ya. Makanya sering dipanggil nih, saya lihat di media sosial lah, Riki Sensei ya. Ya. Sensei itu apa? Apa itu Pak Riki? Kalau sensei di budaya Jepang itu, di statikal Jepang itu, sensei itu sebenarnya sesuatu yang dimuliakan seperti dokter, bukan hanya guru. Dokter, profesor, itu guru, itu termasuk sensei yang dimuliakan bagi bangsa Jepang. Oh ya, kalau kita budaya Aceh misalkan gure, Ya, ustaz, gure, al-mukarram, ya, berarti bahasa di Jepangnya itu sensei ya. sensei. Maka setiap kali orang yang pulang dari Jepang ataupun yang belajar di Jepang itu dipanggil sensei Ya, ya. benar. Ngajar di mana? Saat ini saya aktif di SMK Negeri 1 Loksmawe. SMK 1 Losmawe, bahasa Jepang juga. Bahasa Inggris, dulunya juga bahasa Jepang kita aktif. Dulunya makanya sempat waktu saya di bangku sekolah itu ada bahasa Jepang, namun sudah tiada lagi. Itu gimana? Seperti apa itu? Itu faktornya mungkin bahasa Jepang ini kan tidak diunggulkan, tetapi berisi. Tapi perlu ya. Ya, sangat penting bagi generasi untuk melanjutkan karir ataupun pendidikan di Jepang. Tetapi harapan saya stakeholder yang ada di pemerintahan ini, khususnya di Aceh, Loksmawe, lebih memperhatikan bahasa-bahasa asing yang bisa menunjang siswa generasi muda itu untuk berkarir ke luar negeri, khususnya di Jepang. Oh ya baik. Berarti sekarang bahasa Inggris lebih fokus ya. Iya. Nah sejauh ini bagaimana tingkat siswa kita ataupun alumni Sensei Riki ini? Minatnya bekerja di Jepang ataupun melanjutkan studi di Jepang? Animonya sebenarnya selain melanjutkan studi, kita juga sudah meloloskan beberapa siswa alumni Via Ya. lembaga tadi Pak ya? Ya, kebetulan kita dulu ada bekerja sama dengan SMK 1, dan beberapa yang sudah melanjutkan studi ke Jepang itu banyak yang berhasil. Dan saat ini ada juga alumni di sekolah tersebut sudah mendapatkan, ya artinya visa engineering. Nah, itu seperti apa visa engineering? Apa Dulunya dia bisa bekerja kah? si anak ini, si siswa ini, pertama dia menempuh study of Japanese, Gakko kalau bahasa Jepangnya itu. Gakko itu untuk memahirkan tingkatan level bahasa Jepang, dan dia melanjutkan ke Semonggaku. Semonggaku itu kalau kita kejuruan. Dan kemudian dia bisa mendapat bisa engineering, itu bekerja di bidang teknik. Di bidang teknik kan, terutama di teknik ya. Iya. Itu berapa bulan kira-kira visa itu, atau selamanya kah? Kalau visa engineering itu ada durasinya? limit-limit juga. Tergantung ya. Ya, tergantung. Rata-rata nih yang sudah Pak Riki loloskan ataupun yang sudah Bapak Riki rekomendasikan dari Aceh tentunya Indonesia yang bekerja di Jepang, itu rata-rata jenis pekerjaannya seperti apa? Di kesehatan kah atau engineering tadi kah? Rata-rata ini
yang warga kita? Saat ini kan krisis tenaga kerja di Jepang itu sangat memprihatinkan, terutama di bidang-bidang kaigo. Kaigo itu perawat lansia. Oh, perawat lansia. Itu jarang yang ada di sana ya. Di sini malah dibutuhkan 100 orang yang ada paling 10% dari itu kadang-kadang. Apalagi di Aceh ini kan kita perlu mengedukasi anak-anak ini generasi muda ya, paham untuk job ke luar negeri itu seperti apa dan prosesnya seperti apa. Dan baru-baru saja ini di tahun 2025 ada juga alumni SMK 1 yang udah di Jepang. Bagian engineering. Perawat lansia. Oh, perawat lansia. Rata-rata cewek, cowok. Saat ini kebetulan ya di Aceh, di Loksmo ini animo untuk orang siswa generasi yang ingin ke Jepang itu berkarir, job atau pendidikan itu paling banyak itu laki-laki saat ini. Padahal kesempatan untuk kaum hawa ini sangat tinggi. Besar, ya? Cuman itu kita sudah edukasi beberapa lembaga juga untuk ke Jepang aman atau tidak. Kadang-kadang ya kita masih awam ya di Aceh ya. Nah, di awal pembicaraan kita tadi Pak Riki menyebutkan ya tadi ya bahwa ada lembaga khusus ya untuk persiapan tenaga kerja mungkin. Ini apa-apa saja yang ada Pak Riki ini fasilitas yang diberikan kepada calon pekerja di migran ke Jepang ini, yang lembaga Pak Riki ini? Ya, kebetulan saya di sini bergerak di bidang lembaga pelatihan kerja. Yang kami punya itu namanya Jaro Oshin Gakui. Jaro Oshin itu artinya apa? Gakui itu sekolah sebenarnya. Sekolah. Jaro itu filosofi orang Aceh. Jaro. Dari tangan dingin Oshin Gakui itu bisa ya bekerja ke Jepang. Nah, misalkan ada saudara saya di Biren, di Takengon tidak bisa mampir ataupun tidak bisa belajar langsung ke tempat sensei ini. Bagaimana? Apakah bisa daring? Kebetulan kita di 2026 ini punya program namanya program hybrid, Road to Japan. Road to Japan. Itu seperti online kita, virtual. Kita ada staf khusus juga yang menangani itu. Itu kira-kira. Disiapkan video-video mungkin ya. Gitu, secara virtual. Mungkin yang dari jauh-jauh. Peminatnya juga kita Kak Raji dari Saudi Arabia juga ada request untuk virtual. Dari Kanada juga ada. Untuk belajar bahasa hybrid, Jepang. Sebenarnya begitu banyak lembaga yang menawarkan, tetapi itulah maksudnya SDM pembuatan video ini yang mempengaruhi itu media sosial juga. Betul. Di TikTok pun sudah aktif, aktif. Lembaganya saya lihat, Pak. Nah, kemudian sebelum jauh nih pembicaraan kita nih, kita tanya dulu, Pak Sensei Riki pernah nggak ke Jepang? Ini barangkali belum pernah kita bahas Jepang. Gimana? Pernah nggak, Pak? Ya, alhamdulillah. Atau pengalaman apa yang dapat kita bagi ini kepada rekan-rekan podcast? Dulu masalah ke Jepang itu masih kategorinya sulit. Dulu ya, itu tahun berapa, Pak? Kebetulan generasi kita itu generasi tahun-tahun 2000-an lah kalau untuk berkarir ya. Dulu yang ada magang Jepang, Japan namanya itu. Yang Jepang itu program pemerintah antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Itu ada MOU-nya sendiri. Itu bagi tamatan SMA atau tamatan university. Jadi intinya waktu saya ke Jepang itu bukan melalui program itu, tetapi saya bekerja. Istilahnya kalau bahasa kerennya itu diplomat. Oh, diplomat. Dari Indonesia. Dari Indonesia saya perusahaan bekerja di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu pembuatan kabel produk Toyota. Dan saya basicnya juga tourist guide. Kebetulan ketemu ownernya itu. Jadilah penawaran untuk kerja di perusahaan Jepang di Indonesia maupun di Jepang waktu itu. Dan saya pernah di tahun 2014 saya pernah diundang menjadi guru berprestasi sedunia. Ya, itu mewakili Aceh. Saya Sumatera. Jadi Sumatera saya, dari Bali 1 orang, dari Jawa Timur 1 orang.
dari Jawa Tengah 1 orang. Jadi dari Indonesia itu 4 orang. Nah, itu diundang langsung oleh Japan Foundation. Lembaga di sana ya. Nah, guru yang berprestasi di dunia. Jadi kumpul itu orang Kazakhstan, Mesir, Semua di situ ya. California, semua lengkap di situ. Jadi itulah pengalaman-pengalaman itu, muncullah ide-ide dari teman-teman, rekan-rekan juga. Kenapa sih kok nggak kita buka LPK aja? Iya, betul. Karena di Aceh ini Pengalaman. masih awam. Nah, harus ke sudah Medan, masih, harus ya, kemana, ke betul. Jakarta. Sayang anak-anak ini ingin minatnya, interestnya untuk ke Jepang itu semakin terbuka dengan kita membuka lembaga-lembaga seperti ini. Nah, sekarang yang lagi gadang-gadangnya yang request dari Jepang langsung ke LPK kita, Jidosa Seibi namanya. Apa itu? Maintenance of car, perawatan mobil. Perawatan Itu mobil. sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan hingga kekurangan orang. Apalagi kita nih ada SMK kan di Loksmawe dan bahkan di Aceh kan lumayan juga jurusan-jurusan SMK itu bisa mungkin kita guide dia ke sana ya. Sebenarnya harapan saya pemerintah Aceh dan stakeholder yang ada di Aceh ini lebih memperhatikan gimana cara mengurangi jobless yang ada di Aceh. Inilah tugas kami di LPK ini. Tujuan kami selain untuk mengembangkan bahasa Jepang, bisa mengurangi orang Aceh pengangguran. Iya, sangat betul sekali. Dari buntung kita rubah menjadi untung. Iya, insya Allah. Dari gaji, kemudian kesehatan, apakah dijamin? Sebelum berangkat ke Jepang, kesehatan dicek dulu di rumah sakit yang resmi di kita. Baru bisa berangkat. Iya, jadi mereka tidak mau menanggung orang yang kerja di sana dalam keadaan sakit. Nah, masalah sakit di Jepang itu memang mereka ada asuransi sendiri. Bahkan di perusahaan Jepang itu ketika ada seseorang yang sedang bekerja, sedang sakit, disuruh rest, istirahat dulu. Istirahat maksudnya jangan terkontaminasi pekerja lain. Mereka istirahat dulu kamu, seminggu atau apalagi sakit influenza atau yang sejenisnya, jangan menular terkontaminasi kepada pekerja lain. Itu hebatnya Jepang, tersistem dia. Jadi agak sedikit langsung di backup ya. Ya, backup oleh perusahaan gitu. Nah, baik. Ketika Pak Riki sana sebagai guru kemarin, apa yang beda nih penerapannya atau bahkan pelayanannya negara terhadap guru? Apa yang bisa diberikan seperti yang di bom Hiroshima itu sangat peduli kan sama guru. Jadi Jepang itu yang saya pelajari waktu saya training guru di Jepang itu, kantor staff itu mengatur kurikulum RPP. Tendingnya istilahnya, tending. Ada kertas lembar, ini yang kamu ajarkan. Nggak usah buat RPP mereka. Bukan gurunya yang harus dipersiapkan seperti di sini ya. Dengan ribet administrasi, kemudian baru masuk ke kelas. Jadi staffnya itu ada sendiri tuh. Staff kalau di sini tenaga pendidik ya. Ya, misal Kak Raji mengajar matematika umpama, disiapkan oleh stafnya, oh ini pelajaran untuk matematika ini segala macam, diserahkan 1 lembar kertas mengajar hari besok beda lagi ada yang mengatur, tendingnya yang mengatur ya begitu. Jadi sistem-sistem yang bagus bisa kita adopsi, baik buruknya itu tergantung kita sebenarnya. Dan juga saya pernah mendengar jika masih ada anak bayi yang dibawa itu diurusi ada pelayannya. Betul seperti itu, Pak ya? Guru tinggal mengajar dan fasilitas. Fokus ya. Ya, jadi filosofinya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, kaisarnya itu bertanya, bukan infrastruktur yang ditanya yang habis. Jadi ditanya berapa guru yang sisa waktu perang itu. Jadi generasi-generasi itu yang untuk menjadi guru itu dikirim dulu ke luar negeri segala macam, untuk kembali membangun, rebuilding lagi untuk pendidikan. Nomor 1 mereka pendidikan. Dengan pendidikan bisa maju negara. Itulah prinsip mereka. Pak, coba mungkin sebelum kita tutup podcast ini, ada hal yang ingin disampaikan kepada ini penonton, bahwa kita tidak perlu takut nih pergi ke Jepang dan bekerja di sana, dan apa-apa saja teknis yang harus dipersiapkan yang mau melaju ke berkarir ke Jepang. Ya, kalau berkarir ke Jepang itu sebenarnya Jepang itu tersistem dia. Di LPK ini pendidikan.
Jepang itu mendidik manusia jadi manusia, istilahnya. Jadi dari manusia menjadi manusia. Yang lebih Memanusiakan manusia. yang lebih berkarakter untuk bisa penyesuaian mental, kesiapan untuk ke Jepang itu. Jadi pemirsa nggak usah takut, generasi muda Aceh, ayo hijrah demi masa depan kita semua. Nah, baik. Mungkin budaya juga seperti itu ya, Ya. merubah kedisiplinan ya. Ya. Dan sekali lagi bagi yang mungkin ya, ini lagi diskon mungkin ya Pak ya. Lagi Dalam promo ini mungkin ya. Ya. Promo ya. Ya. Khususnya untuk mungkin alumni-alumni Ya. SMK ya, SMA 1. Ya, kebetulan nih alumni SMA 1 juga Oh, ya. ada yang sedang duduk di bangku kelas 3 SMA S3 1. SMA sekarang. Dia berminat ke Jepang SMA 1, join ke kita memang. Ini lagi saya persiapkan dia untuk lanjut studi atau sebagai pekerja, masih labil namanya anak-anak kan. Ya. Tinggal dia ketika siap nanti mental dan pendidikannya, dia bisa memilih nanti. Gitu. Kita cuman Berarti LPK siap membentengi ya, ataupun memfasilitasi. lah ya. Ya. Ayo ex SMA 1 boleh join ke kita dari Kak Raji. Betul, insya Allah ada diskonnya nih ya. Ya. Berhasil itu bukan hanya PNS. Ya. Tapi juga wirausaha. Ya, wirausaha. Tidak mesti bekerja di sana, Ya. Pak Riki ya. Ya. Entrepreneurship itu bagian dari usaha juga yang dianjurkan Nabi. Nah, Mungkin ada tips-tips teknis lainnya. ya, jika minat ke Jepang itu persiapkan diri dari hiragana, katakana. Aha. Nah, itu tulisan dasar. Jangan nanti shock waktu masuk lembaga pelatihan kerja di Jaro Oshingaku ya. Oke, siap. Mungkin hiragana, katakana mungkin bisa dijabarkan sekali lagi. Hiragana itu Biar penasaran nih. ya, tulisan asli Jepang. Dia hurufnya seperti A I U E O, kakiku keko, babi bu bebo. Kalau katakana itu bahasa serapan seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Misalnya drive itu pakai katakana itu doraiba. Bahasa Jerman juga ada dipakai, Arbeit misalnya itu Arbeito. Kalau di bahasa Jepangnya kerja paruh waktu, diambillah istilah dari Arbeit. Itu. Nah, berarti lembaga Pak Riki ini siap ya menampung dan memfasilitasi Insya siapa Allah. saja ya. Insya Allah. Terutama alumni yang di SMA 1 Iya, dan SMA 1. seluruh mau ya. Iya. Nanti ada diskonnya. Iya, Ya. siap. Baik kepada seluruh penonton ya yang ingin putranya mungkin ataupun putrinya bahkan saudaranya yang ingin bekerja kah ataupun wirausaha di Jepang, tidak perlu takut sekarang ya. Sekarang sudah ada seperti Sensei Riki katakan tadi, ada BP2MI itu yang melindungi pekerja kita Indonesia di Jepang, dan tidak ini bukan masalah cuan ya. Iya. Dan juga bagaimana karakter Mempersiapkan diri itu lebih bagus. mempersiapkan karakter budaya kita. Ya. Karena seperti kita ketahui budaya Jepang itu sangat disiplin ya, harus tahan banting. Ya, itu kerjanya tinggi. Ya. Nanti pulang sebagai pekerja, pergi Sebagai pekerja dan pulang sebagai juragan, insya Allah. Amin. Dan kita kembali podcast selanjutnya, sesi kelima di event-event selanjutnya. Terima kasih Pak Riki sebelumnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Jangan berhenti berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune. Saja